Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memahami fatwa entitas syariah. Definisi fatwa. Fatwa yaitu secara etimologis, fatwa yaitu petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi usul fikih, fatwa sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika kedua produk hukum ini sifatnya mengikat, maka fatwa tidak demikian. Kaidah fikih, kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis. Kaidah dan prinsip fikih muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini berubah sedemikian cepat. Sosioekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berkembang dan berubah secara signifikan. Diterapkannya dua kaidah, al-muhafazah bil qadim as-soli wal aqs bil jadid aslah, yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan praktik yang telah ada di zaman modern selama tidak ada yang mengharapkannya. Yang kedua, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulat dalilu ala at-tahrim, yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittabaya'a rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraq wa kana jami'an aw yukhayyiru ahadahuma al-akhar fa in khayyara ahadahuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika faqad wajib al-bay' wa in tafarraq ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahid minhum al-bay' faqad wajib al-bay'. Rawahul Bukhari, yang artinya, dan diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar atau hak memilih selagi belum berpisah semuanya, atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jual belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing-masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang pertama adalah giro. Fatwa tentang giro dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional memutuskan bahwa dua jenis giro hukumnya adalah haram. Yang pertama, giro berdasarkan perhitungan bunga yang secara syariah tidak dibenarkan. Yang kedua, dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah, atau fatwa mengharamkan giro konvensional yang didasarkan atas bunga dan memberikan alternatif kepada bank syariah untuk memberikan layanan giro kepada nasabahnya, baik berdasarkan pada akad wadi'ah maupun mudharabah. Fatwa giro dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah giro berdasarkan bunga giro. Jenis pertama yang didasarkan atas perhitungan bunga disimpulkan oleh Dewan sebagai sesuatu yang dibenarkan secara syariah. Yang kedua, giro berdasarkan wadi'ah. Berdasarkan giro ini, Dewan Syariah Nasional berfatwa dengan menggunakan dalil tentang amanah. Yang ketiga, giro berdasarkan mudharabah. Dalam menetapkan hukum giro berdasarkan mudharabah ini, Dewan Syariah Nasional menggunakan metode
bersandar kepada ilat qiyasi untuk menganalogikan giro dengan mudoroba. B. Murabaha mendefinisikan murabaha sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. C. Pembiayaan mudoroba. Mudoroba bukan saja dibolehkan bahkan diberkahi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau yad al-mudoroba. Tidak ada ganti rugi, masing-masing amanah, maka dalam masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya. Sohib al-mal dengan hartanya dan mudorib dengan tenaga atau skill dan waktunya. Apabila terjadi keuntungan, keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. D. Ijarah atau ijarah. Dalam menetapkan hukum kebolehan ijarah ini, Dewan bersepakat atas kebolehan ijarah dan memarjuh tarjih pendapat jumhur yang akan pendapat minoritas yang melarang, antara lain Azham dan Ibnu Aliyah. Pendapat kedua ini berargumen bahwa transaksi pertukaran hanya terjadi dengan adanya serah terima antara barang dengan harga pada saat akad, sedangkan dalam ijarah manfaat sebagai objek transaksi tidak ada atau belum nyata ketika akad sehingga termasuk transaksi gharar. Namun argumen ini terbantahkan bahwa meskipun tidak ada pada waktu akad, tetapi objek ini tidak terpenuhi segera ketika barang itu mulai dimanfaatkan berdasarkan akad janji atau al-wa'ad dari pihak pembeli sewa kepada penyewa akan manfaat yang terkandung dalam objek tersebut. Hawalah. Dalam menetapkan status hukum hawalah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan beristidlal kepada hadis, yaitu menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan atau dihawalahkan kepada orang yang mampu, terimalah hawalah itu. Wakalah. Dewan menggunakan metode bayani kepada dua ayat Al-Quran. Pertama, tentang kisah Ashab Al-Kahf, di mana ayat ini mengungkapkan perginya salah seorang Ashab Al-Kahf yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Sedangkan dalil kedua tentang kisah Nabi Yusuf, di mana dalam konteks ayat ini Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan mengemban amanah menjaga kas negeri Mesir. Secara jelas dua ayat di atas mengungkapkan praktek mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, yaitu wakalah. Berdasarkan kedua ayat ini pula berkesimpulan bahwa wakalah hukumnya boleh. Kesimpulan tersebut mereka ambil dengan analisa makna ungkapan lafal atau ibarah al-nas, yakni mengambil kesimpulan hukum sesuai ungkapan lafal berdasarkan makna yang segera dapat dipahami. Makna itu memang dikehendaki oleh siyaq. Lembaga yang mengeluarkan fatwa. Di Indonesia terdapat lembaga fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Mereka bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin Indonesia. Dalam Kitab Pengabdian MUI dirumuskan 5 fungsi dan peran utama lembaga ini, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi atau warasatul anbiya, pemberi fatwa atau mufti, pembimbing dan pelayan umat atau riwayat wa qadim, islah wa al-tajdid, serta sebagai penegak amal makruf dan nahi munkar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.